Presiden Joko Widodo menandatangani Kepres terkait pemberhentian secara tidak hormat Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Hal tersebut disampaikan Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana dan berlaku sejak Selasa 9 Juli 2024. Bapak Presiden telah menandatangani Kepres nomor 73P tentang pemberhentian dengan tidak hormat Saudara Hasyim Asyari sebagai anggota KPU RI masa jabatan 2022-2027. Kepres ini diterbitkan oleh Presiden menindaklanjuti putusan DKPP dan juga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Tak hanya Hasyim Asyari, sebelumnya sejumlah komisioner juga pernah diberhentikan secara tidak hormat oleh Presiden Joko Widodo. Tahun 2020, Wahyu Setiawan dipecat secara tidak hormat dari jabatannya sebagai komisioner KPU. Wahyu diberhentikan DKPP karena terbukti melanggar kode etik berkaitan dengan pergantian antar waktu anggota DPR RI fraksi PDIP Harun Masiku yang menggantikan Nazarudin Kimas. Di tahun yang sama, Presiden Jokowi juga memecat Evi Novida Ginting sebagai anggota KPU masa jabatan 2017-2022 secara tidak hormat karena diduga melanggar kode etik ihwal suara Pileg 2019. Sementara itu, untuk menahkodai KPU setelah pemecatan Hasyim Asyari, komisioner sepakat menunjuk Muhammad Afifuddin sebagai pelaksana tugas Ketua Umum KPU. Muhammad Afifuddin akan menjalankan tugas organisasi sampai nanti terpilih Ketua KPU secara definitif. Hal ini sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2022 untuk menentukan pengganti Ketua KPU 1 kali 24 jam. Memutuskan pelaksana tugas dari Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Hasil pleno sudah memutuskan secara bulat kami bersepakat untuk memberikan mandat kepada Pak Muhammad Afifuddin untuk menjadi pelaksana tugas dari Komisi Pemilihan Umum dalam Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan tugas-tugas organisasi sampai dengan nanti dipilihnya Ketua KPU secara definitif. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un dan bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman anggota KPU tadi secara bulat, secara sepakat memberikan mandat kepercayaan ke saya untuk menjadi pelaksana tugas Ketua KPU Republik Indonesia. Yang akan kami lakukan adalah pertama, menguatkan kembali konsolidasi internal kita menghadapi satu tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi yang sebagian masih belum selesai. Yang kedua, dan ini yang juga sangat penting, kita akan menghadapi Pilkada serentak 2024, sehingga yang kita lakukan adalah kita ingin memastikan bahwa tidak ada tahapan apapun yang terganggu, tidak ada persiapan apapun yang terganggu dari sisi keorganisasian di KPU Republik Indonesia. Melalui akun X pribadinya, mantan Menko Polhukam Mahfud MD menilai jajaran KPU RI saat ini tidak layak untuk menjadi penyelenggara Pilkada 2024. KPU harus segera mengambil langkah untuk mengembalikan kepercayaan publik, terlebih Pilkada sudah di depan mata. Secara kelembagaan, KPU harus segera berbenah dan memperbaiki kinerja mereka serta mengevaluasi dengan sungguh-sungguh cara kerja internal dan juga jajaran mereka supaya peristiwa ini menjadi yang terakhir di kelembagaan KPU. Pilkada sudah di depan mata, 37 pilkada gubernur dan 508 pilkada kabupaten kota. Pemangku kepentingan perempuan itu salah satu aktor utama. Pemilih kita setengahnya adalah perempuan, aktivis partai banyak yang perempuan, pemantau pemilu, lalu juga media. Jadi kalau penyelenggara pemilu yang merupakan pejabat publik dengan intensitas interaksi dan kerja bersama pemangku kepentingan perempuan yang sangat intens,
tetapi kemudian punya intensi atau tendensi untuk melakukan kekerasan terhadap perempuan, wah itu bahaya sekali begitu ya. Jadi ini yang menurut saya KPU bukan hanya kemudian memaknai pemberhentian Hasyim Asyari sebagai sesuatu yang memang harus dihadapi, tetapi juga wajib berbenah begitu, sehingga ada rasa aman bagi perempuan, baik dia perempuan politik, perempuan penyelenggara pemilu, pemilih, atau siapapun ketika berelasi dengan penyelenggara pemilu. Karena nafsu yang bisa dibilang hanya sekejap, belang Hasyim Asyari pun tersingkap. Tak tahan godaan harta, tahta, dan yang paling berbahaya, wanita, marwah sang mantan ketua KPU pun runtuh seketika. Pilkada sudah di depan mata. Tentu saja moral, etik, dan juga integritas para anggota KPU pun diuji. Karena kita ingin pemimpin Indonesia ke depannya tidak akan mencederai demokrasi. Jadi jangan bilang Anda tidak tahu permasalahannya, karena kami sudah memberitahukannya.